Hadirnya program studi manajemen bisnis tidak dapat dipisahkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Pemimpin modern tidak terpaku pada satu gaya saja, tetapi mampu mengadaptasi kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan timnya. Misalnya, ketika perusahaan menghadapi krisis, seorang pemimpin dengan gaya transformasional akan memotivasi tim dengan visi yang lebih besar dan mengajak mereka untuk tetap optimis. Namun, dalam situasi yang lebih stabil, pemimpin dengan pendekatan demokratis mungkin lebih efektif, karena ia akan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. 1. Kepemimpinan berbasis empati dan komunikasi. Salah satu elemen terpenting dalam kepemimpinan modern adalah empati. Pemimpin yang memahami kebutuhan dan perasaan timnya akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan loyalitas mereka. Ini bukan hanya tentang memberikan instruksi, tetapi juga mendengarkan, memahami tantangan yang dihadapi tim, dan memberikan solusi yang tepat. Penting juga untuk memiliki komunikasi yang efektif. Pemimpin yang baik bukan hanya mereka yang bisa berbicara dengan meyakinkan, tetapi juga mereka yang bisa mendengarkan dengan baik. John C. Maxwell pernah mengatakan, pemimpin yang baik mendengar lebih banyak daripada berbicara. Jadi sebelum memberikan arahan, pastikan kamu benar-benar memahami situasi yang sedang dihadapi oleh timmu. Seorang pemimpin bukan hanya seseorang yang memberi arahan, tetapi juga seorang mentor yang membantu timnya berkembang. Gaya kepemimpinan coaching semakin populer di era modern, karena fokusnya bukan hanya pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pengembangan individu dalam tim. Pemimpin yang memiliki gaya coaching akan memberikan feedback yang membangun, membantu tim mengidentifikasi kekuatan mereka, dan mendorong mereka untuk terus belajar. Ini penting, terutama bagi generasi muda yang selalu haus akan pembelajaran dan perkembangan karir. Pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi. Apakah kamu pernah merasa sangat termotivasi bekerja karena pemimpinmu memiliki visi yang besar dan mampu menyampaikannya dengan penuh semangat? Itulah salah satu ciri dari pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk menginspirasi timnya dengan visi yang jelas dan ambisius. Mereka tidak hanya fokus pada tugas sehari-hari, tetapi juga bagaimana membawa perusahaan dan tim mereka ke level yang lebih tinggi. 3. Menjadi pemimpin di era digital. Di era digital ini, kepemimpinan tidak hanya tentang bagaimana kita mengelola tim secara langsung, tetapi juga bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang efektif melalui berbagai platform digital. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan sistem kerja hybrid atau remote, pemimpin harus bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun budaya kerja yang tetap solid. Salah satu kunci sukses menjadi pemimpin di era digital adalah transparansi dan keterbukaan. Karyawan ingin merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan teknologi memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan tim kapan saja dan di mana saja. Pemimpin yang berorientasi pada hasil, result-oriented leadership. Di dunia bisnis, hasil adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Itulah mengapa pemimpin yang berorientasi pada hasil sangat dibutuhkan. Mereka memiliki tujuan yang jelas, menetapkan target yang menantang, dan memastikan tim bekerja dengan efisien untuk mencapainya. Tapi ingat, kepemimpinan berbasis hasil tidak berarti hanya fokus pada angka dan target semata. Pemimpin yang baik tetap memperhatikan kesejahteraan timnya. Seorang pemimpin yang hanya menuntut hasil tanpa mendukung pertumbuhan timnya, pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan dari mereka. Pemimpin yang berorientasi pada kolaborasi, collaborative leadership. Pernah dengar istilah dua kepala lebih baik daripada satu? Dalam dunia kerja saat ini, keberhasilan seringkali tidak datang dari satu individu, tetapi dari kerjasama tim yang solid. Pemimpin kolaboratif memahami bahwa
Kekuatan ada dalam kebersamaan dan saling mendukung. Mereka bukan tipe pemimpin yang hanya ingin ide mereka sendiri yang dijalankan. Sebaliknya, mereka mendorong keterlibatan tim, terbuka terhadap berbagai perspektif, dan menciptakan budaya kerja yang inklusif. Gaya ini sangat efektif, terutama dalam lingkungan kerja modern yang dinamis dan penuh inovasi. Pemimpin yang berpikir visionary leadership. Gaya kepemimpinan terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah pemimpin visioner. Tipe pemimpin ini bukan hanya memikirkan kondisi saat ini, tetapi juga bagaimana membawa tim dan organisasinya menuju masa depan yang lebih baik. Pemimpin visioner seringkali memiliki ide-ide inovatif dan mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk bergerak menuju tujuan yang lebih besar. Mereka memahami bahwa perubahan adalah sesuatu yang pasti dan mempersiapkan tim mereka agar selalu siap menghadapi tantangan baru. Pemimpin yang berorientasi pada keseimbangan, balanced leadership. Di dunia kerja yang semakin dinamis, ada satu tantangan yang sering dihadapi oleh pemimpin. Bagaimana menyeimbangkan berbagai aspek kepemimpinan. Ada yang terlalu fokus pada hasil, tetapi lupa pada kesejahteraan timnya. Ada juga yang terlalu demokratis, sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat. Pemimpin yang sukses di era modern adalah mereka yang bisa menjaga keseimbangan ini. Balanced leadership adalah gaya kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan, antara fleksibilitas dan struktur, serta antara pengambilan keputusan yang cepat dan melibatkan tim. Pemimpin dengan gaya ini bisa membaca situasi dengan baik dan tahu kapan harus menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan. Jadi, kita sudah membahas 7 gaya kepemimpinan modern yang efektif untuk semua generasi. Dari kepemimpinan transformasional, coaching, hingga visioner, setiap gaya memiliki keunikan